Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Cepeng selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro, Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap Dewan Guru dan karyawan SD 2 Muhammadiyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kegiatan kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga di dalam suasana puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu guru yang dimuliakan Allah, untuk kajian kali ini kita akan mengambil topik yang sebenarnya bukan lanjutan dari topik sebelumnya ya. Tapi karena kita momentumnya puasa, saya kira penting untuk kita bahas untuk pembekalan diri kita karena kita menjalankan ibadah puasa, dan juga nanti bisa disinkronkan dengan kurikulum yang berbicara tentang fikih puasa. Dan kita dalam pembahasan sholat itu sudah sampai secara teori dan praktik sudah, tinggal doa pasca sholat ya. Insya Allah nanti setelah Ramadan kalau diizinkan oleh Allah kita bahas doa pasca, doa setelah sholat. Kemudian juga kemarin kita punya janji ya, janji menghafalkan doa setelah tasyahud awal ya. Tapi Ustaz Saiful saja lupa, apalagi jenengan. Ustaz Saiful saja lupa, apalagi jenengan. Ya, sehingga insya Allah nanti kita coba hafalkan atau kita tasmi setorannya setelah Ramadan ya, mudah-mudahan. Dan kita bahas tentang zikir-zikir setelah sholat. Tapi untuk di bulan Ramadan ini kita akan membahas fikih puasa biar sesuai dengan suasananya kita, sehingga nanti memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang betul dijiwai. Tapi kalau pembahasan puasa kita tidak dalam kondisi puasa, mungkin kurang menjiwai gitu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah kalau kita bicara tentang puasa, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para dai, para kiai, tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Sehingga puasa itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 183 itu sebenarnya ingin merealisasikan atau membentuk pribadi yang muttaqin. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu firman Allah. Firman Allah yang ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Allah berfirman atau menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, untuk melakukan puasa gitu. Tapi perintah puasa ini dijelaskan bahwasanya perintah puasa itu tidak hanya dibebankan kepada orang-orang yang beriman yang merupakan umatnya Nabi Muhammad, tapi juga dijelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa kok perintah puasa perlu untuk dijelaskan bahwasanya perintah ini bukan perintah khusus bagi umatnya Nabi Muhammad? Kenapa? Juga dijelaskan bahwasanya orang-orang sebelum kita, yaitu ahlul kitab misalnya. Ahlul kitab itu Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga menjalankan puasa. Kenapa demikian? Karena puasa itu berat.
Nah, kalau kewajiban itu berat, kemudian diwajibkan kepada kita saja, secara psikologis kita merasa semangat atau enggak? Kalau kewajiban itu tidak hanya dibebankan kepada kita. Misalnya kalau satu RT itu suruh urunan bulanan 5.000 setiap kakak atau setiap keluarga 5.000, itu semuanya ditanggung. Artinya semuanya dibebankan. Tapi kalau itu semuanya, tapi kalau jenengan saja tiap bulan di satu RT suruh bayar 5.000 sendiri, bebannya menjadi apa? Menjadi berat. Tetapi kalau kewajiban itu ditanggung oleh semuanya, itu menjadi ringan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan puasa itu perlu untuk dijelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, kemudian ditutup la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang muttaqin. Dan supaya kita menjadi pribadi muttaqin, maka ada amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang perlu untuk kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang pertama puasa itu sendiri. Pokoknya kalau bulan Ramadan puasa saja tidak melakukan, itu tidak mungkin menjadi muttaqin. Artinya perintah puasa saja tidak dilakukan. Yang kedua sholat. Sholat ini baik sholat wajib dan juga secara khusus Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih gitu. Kemudian berikutnya tilawatul Quran atau mudarasatul Quran. Kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan malaikat Jibril itu ketika tiap bulan Ramadan, tiap malamnya fayudarisuhul Quran, melakukan tadarus dengan Nabi. Artinya Al-Quran itu diterima secara talaki. Talaki itu apa? Nah, malaikat Jibril membacakan, kemudian Nabi Muhammad menirukan. Kemudian Nabi Muhammad juga melakukan tasmi' kepada malaikat Jibril. Sehingga Al-Quran itu diambil secara syafahiyan, secara orali, secara lisan by lisan. Sehingga orang belajar Quran itu ya harus kayak sebagaimana Ustaz Saiful tadi, harus ditasmi'. Doa saja ditas, biar kita tahu salah atau betul. Tapi kalau jenengan belajar sendiri bisa jadi salah tapi tidak tahu gitu. Kemudian iktsarus shadaqah, memperbanyak sedekah. Meskipun sedekah itu tetap diterima di luar bulan Ramadan. Tetapi kenapa kok di bulan Ramadan itu lebih baik? Ya karena pahalanya digandakan. Makanya ketika Nabi ditanya ayyus shadaqah afdal, ya Rasulullah, sedekah apa yang lebih utama? Shadaqatu Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya i'tikaf. I'tikaf ini secara khusus dilakukan oleh Nabi di Asrul al-awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Dan dengan melakukan berbagai macam amalan ibadah ini, maka la'allakum tattaqun itu bisa terrealisasi. Oke. Berikutnya, karena kajian kita adalah kajian HPT, ya kita coba cari referensi kita di Muhammadiyah yang bicara tentang puasa itu di mana? Itu ditemukan di HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Secara khusus di Kitab Siyam, kitab yang membahas masalah puasa. Itu sudah diputuskan di Kongres ke-28 Muhammadiyah di Medan. Dulu istilahnya kongres ya, sekarang menjadi muktamar. Tahun 1939 sudah cukup lama Pak Tobu ya. Nah, sebelum merdeka, jangan sudah lahir. Belum ya. Nah, kalau kita lihat di Kitab Siyam itu daftar isinya atau list atau kontennya apa saja gitu. Nah,
ada 6 masalah yang dibahas di dalam kitabus Siyam HPT kita. Yang pertama kaifiyatus siyam, tata cara berpuasa. Yang kedua mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Yang ketiga man yajibu alaihil qadha, siapa yang berkewajiban mengqadha puasa. Kemudian yang keempat mujtanabatus shaim, hal-hal yang perlu untuk dihindari bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kelima as-sahur wal iftar, yaitu makan sahur dan berbuka. Yang terakhir fadhailul a'mal, amalan-amalan yang utama yang kita dituntut melakukannya di bulan Ramadan itu apa saja. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Ada sedekah, ada tilawatul Quran, ada apa? Qiyamul Ramadan atau qiyamul atau taraweh gitu. Oke. Ini 6 masalah yang menjadi pembahasan di kitabus siyam di dalam HPT. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian, karena kita sudah punya HPT, ini yang menjadi referensi kita, perlu untuk kita kaji. Di samping itu ada buku namanya Tuntunan Ramadan. Bukunya kayak ini ya, persis ini. Buku ini sebenarnya disusun berdasarkan hasil Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1939 tadi. Sehingga buku ini itu sebenarnya syarah atau komentar HPT kita. Itu kalau HPT jilid 1 itu kan isinya apa Pak? Isinya apa Bu? Isinya hanya teks Arab sama terjemahan, kemudian putusan dalil, itu saja. Bagi orang yang tidak spesialis dalam bidang keagamaan, itu baca nggak mungkin paham. Ya, cuma apa? Putusan dalil saja. Apalagi teksnya teks Arab, gitu. Sehingga HPT jilid 1 itu secara umum cukup susah untuk dipahami oleh warga Muhammadiyah, kecuali bagi orang yang menekuni di bidang kajian agama. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan atau komentar. Gitu. Sehingga HPT jilid 1 itu sebenarnya butuh syarah atau komentar. Sehingga tuntunan Ramadan ini sebenarnya syarah dari kitabus siyam HPT jilid 1. Sayangnya Majelis Tarjih itu belum menerbitkan banyak syarah yang lain. Misalnya syarah kitabus sholah, syarah apa? Kitabus zakat, syarah kitabul hajj, misalnya itu. Syarah kitabul jenazah yang ada di HPT jilid 1 itu belum banyak produk-produk kita yang dihasilkan untuk memberikan syarah atau komentar, sehingga HPT itu mudah untuk dipahami oleh warga Muhammadiyah. Tapi secara khusus kalau kita bicara syarah atau perluasan dari kitabus siyam itu sudah ada, yaitu sebagaimana dalam kitab ini atau buku ini, Tuntunan apa? Ramadan, yang dipublish oleh SN Suara Muhammadiyah. Bukunya ini ya Pak atau Bu. Oke. Kemudian kita coba kaji ya. Yang pertama, klasifikasi orang Islam dalam puasa Ramadan. Yang pertama, siapa yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa itu siapa? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang yang beriman atau orang muslim. Namanya muslim apa? Kafir, berarti kafir tidak wajib. Kalau seorang kafir melakukan puasa di bulan Ramadan, puasanya sah atau enggak? Sah, tidak sah. Tapi di akhirat disiksa atau enggak? Siksa. Berarti kalau di dunia selama dia tidak masuk Islam, tidak wajib menjalankan puasa. Tetapi di akhirat tetap disiksa. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang kena kewajiban syariat. Kalau sudah mukallaf berarti wajib sholat, wajib apa? Puasa, wajib zakat, wajib haji gitu.
Itu yang disebut apa? Mukallaf. Mukallaf itu syaratnya apa? Ini penting. Yang pertama apa? Baligh. Gitu. Baligh itu syarat mukallaf yang pertama. Baligh itu apa? Dewasa. Lawannya apa? Kecil. Berarti anak kecil atau as-sobi itu tidak berkewajiban berpuasa. Tapi kalau jenengan sebagai orang tua sudah punya anak, mulai usia berapa anak dianjurkan untuk puasa? Usia berapa? Waktu TK. TK maksudnya umurnya berapa? 4 tahun. Mulai dari 7 tahun, meskipun kalau sebelum 7 tahun sudah dilatih ya lebih baik. Mulai 7 tahun, kemudian kalau usia 10 kok belum puasa, itu boleh apa? Wadribuhu alaiha. Boleh dipukul, tapi pukul yang ghairu mu'lim, tidak menyakiti, memukul yang ada nilai edukasinya. Sebagaimana perintah apa? Salat. Nabi bilang apa? Muru as-sabiyya bis-salati wa huwa sab'u sinin. Perintahkanlah atau perintahlah anak itu untuk salat ketika usianya berapa? 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha wa huwa asyru sinin. Kalau 10 tahun belum melakukan salat itu boleh dipukul dalam arti pukulan yang memberikan nilai edukasi. Dan puasa juga semacam itu. Berarti anak itu usia berapa? 7 tahun itu sudah mulai dilatih untuk puasa. Kenapa kok penting untuk menanamkan apa? Menanamkan nilai-nilai keislaman, diantaranya puasa sejak dini. Kenapa? Ya supaya terbiasa itu. Sehingga boleh melatih anak itu untuk puasa. Misalnya puasa apa Pak? Puasa beduk ya. Puasa beduk itu ketika sudah siang hari, waktu beduk, jenengan beduk Bu. Ya itu. Puasa beduk itu sebenarnya puasa atau enggak? Enggak. Namanya puasa itu waktunya jelas ya. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalilnya apa? Angel itu dalilnya. Dalilnya apa? Nak puasa kok dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pokoknya ya itulah sejak kecil kita diajarkan semacam itu ya. Dalilnya apa? Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Malam hari itu boleh makan, boleh minum, tapi kalau sudah jelang antara fajar sotik dengan fajar kadhib, maksudnya di sini yang dijadikan patokan apa? Fajar sotik itu sudah harus imsak, berhenti makan dan minum. Tsumma atimmus siyama ila lail. Kemudian apa? Sempurnakanlah puasa sampai malam. Sampai malam itu malamnya ikut atau enggak? Tidak. Tapi kalau wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau tangan itu dibasuh sampai apa? Sikunya ikut atau enggak? Ikut. Tapi kalau puasa malamnya tidak ikut ya. Meskipun sama-sama pakai ila gitu. Tapi maknanya berbeda. Kalau wudu itu sikutnya ikut, tapi kalau puasa malam itu tidak ikut kita atau menjadi waktu untuk berpuasa. Artinya kalau sudah terbenam matahari ya puasa segera dibatalkan. Oke. Itu balik. Kemudian yang kedua, syarat mukallaf itu akil. Akil itu apa? Orang yang berakal. Lawannya berakal apa? Majnun, gila. Sehingga orang majnun atau orang gila itu tidak kewajiban menjalankan syariat termasuk puasa. Sehingga dalam fikih yang disebut mukallaf itu dua itu. Yang pertama baligh, yang kedua berakal. Lawannya baligh anak kecil, lawannya mukallaf, lawannya apa? Berakal, gila atau majnun. Itu yang disebut apa?
mukallaf. Jadi puasa itu, orang yang diwajibkan puasa itu yang pertama muslim, yang kedua mukallaf. Tapi nanti ada beberapa syarat yang lain. Misalnya dia harus kuat atau mutik secara fisik dan secara syar'i. Makanya yang kedua kita bahas, orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Ini khusus untuk ibu-ibu, yaitu perempuan yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan. Kalau haid itu darah yang keluar dari wanita tiap bulan, yang menunjukkan kalau wanita itu masih subur. Kecuali kalau sudah usianya menopause, itu sudah tidak keluar haid. Kemudian nifas itu darah yang keluar setelah apa? Melahirkan. Nah, haid dan nifas itu menghalangi kesahannya apa? Puasa. Tapi kalau jenengan haid dan nifas itu disebut rukhsah apa Pak? Tebu. Disebut apa Bu? Rukhsah atau enggak itu? Hah? Rukhsah. Kalau jenengan itu bukan rukhsah ya, sebenarnya manik. Sebenarnya apa? Manik. Manik itu apa? Penghalang. Maksudnya apa? Kalau wanita itu ketika menjalankan ibadah puasa harus terbebas dari manik penghalang. Artinya apa? Tidak dalam kondisi haid dan nifas. Sehingga wanita kalau haid atau nifas maksa puasa, secara fisik mampu ya. Tapi secara syariah atau secara syariat dia dianggap tidak mampu karena ada manik tadi, penghalang yang menjadikan ibadahnya tidak sah kalau dilakukan. Misalnya wanita yang keluar haid 5 menit sebelum terbenamnya matahari, sebelum azan Bu, batal atau enggak puasanya? 2 menit? 1 menit? Enggak getun loh. Wong kain isuk poso wis tinggal 1 menit saja. Jenengan batalin atau jenengan anggap puasa itu? Tenan tapi. Nah itu tetap batal ya. Tetapi apakah tidak mendapatkan pahala? Dapat gitu. Karena itu sudah menjadi ketetapan yang ditetapkan untuk banati Adam, untuk wanita. Wajib ngodok enggak? Wajib gitu. Jadi wajib diqodoi. Kenapa kok wanita itu berkewajiban mengqodok puasa Ramadan? Kenapa? Ada dalilnya. Kalau sholat haid itu diqodok atau enggak? Sholat ibadah atau enggak? Ibadah. Puasa sama-sama ibadah kok beda? Nah, karena dalilnya apa sekarang? Dalilnya apa? Dalilnya dalil hadis Aisyah. Makanya Aisyah itu tokoh penting ya. Tokoh penting yang banyak mengetahui sholat malamnya Rasulullah. Kenapa? Karena sholat malam itu secara umum dilakukan secara private atau di rumah. Yang kedua, sering bicara tentang kewanitaan. Tentang apa? Kewanitaan. Sehingga kalau kita mengkaji ada fiqhun nisa, fikih yang berbicara tentang wanita. Di antara tokohnya ya Aisyah gitu. Ketika Aisyah ditanya, kenapa kok wanita haid itu mengqodok puasa tapi tidak mengqodok sholat? Jawabannya Aisyah apa? Kunna nu'maru biqodha'is shaum wa la nu'maru biqodha'is sholat. Kami para wanita diperintahkan untuk mengqodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqodok sholat. Yang menjadi pertanyaannya, ini statement atau ucapannya siapa? Aisyah. Dalam kita beragama yang kita jadikan landasan itu ucapannya siapa? Rasulullah. Ucapannya sahabat dapat dijadikan dalil? Tidak, karena potensi
pendapatnya sendiri. Tapi kalau ucapannya Rasulullah itu yang disebut adalah sunnah qauliyah, dan Rasulullah itu terbebas dari kesalahan ketika bicara tentang wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi di sini kenapa kok kita jadikan hadis Aisyah sebagai dalil? Atau pernyataan Aisyah dijadikan dalil? Kenapa? Karena yang memerintahkan Aisyah siapa? Rasulullah. Dari mana kita tahu? Kami itu siapa? Kami para wanita. Diperintah siapa yang memerintah? Rasulullah. Jadi kalau kita temukan hadis seorang sahabat bilang kami diperintah, itu indikator atau qarinah yang menunjukkan kalau yang merintah itu pasti Rasulullah. Makanya pernyataan Aisyah tadi apa? Kunna nu'maru, kita diperintah, kita para wanita diperintah untuk apa? Mengqadai puasa. Hadis ini dipahami kalau yang merintah ya pasti Rasulullah. Misalnya di hadis yang lain, kalau ini perintah, di hadis yang lain itu larangan. Ummu Atiyah itu pernah bilang, kunna nuhina anit tibail jenazah. Kami para wanita dilarang untuk mengikuti jenazah. Maksudnya tidak diperbolehkan mengikuti prosesi pemakaman. Tapi kalau di TV malah ikut ya. Aktornya siapa? Wanita itu pakai baju hitam, kemudian sambil apa Bu? Bawa kembang sambil nangis-nangis. Kenapa kok nangis-nangis? Itu sinetron ya. Kalau proses pemakaman nggak ada aktor wanitanya, itu nggak menarik kalau di film atau di sinetron. Tapi di Islam itu wanita tidak dianjurkan untuk mengikuti proses pemakaman. Tapi kalau mensolat jenazah boleh nggak? Boleh ya. Aisyah itu juga mensolati jenazah sahabat laki. Kalau sholat jenazah boleh, tapi kalau ikut proses pemakaman tidak boleh. Hikmahnya kenapa tidak boleh? Hikmahnya apa Bu? Lemah itu ya, karena tadi mewek-mewek. Nanti yang kuburkan mayat itu punya dua tanggungan. Yang pertama ngubur mayat, yang kedua apa? Ngurus wanita yang ikut pemakaman. Dan semua penulisan mendatangkan ambulan lagi ya. Oke ya. Itu dalilnya ya, berarti hadis Aisyah tadi. Dan sehingga kalau puasa itu diqadha, tapi kalau sholat tidak. Kenapa? Ya, karena puasa itu ibadah sanawiyah, ibadah tahunan, menghitungnya mudah loh. Tapi kalau sholat itu ibadah yaumiyah, ibadah tiap hari. Satu hari itu 5 waktu kita diwajibkan puasa. Nah kalau jenengan sholat suruh ngodok habis haid apa? Menghitung. Tadi kemarin haidnya berapa? Misalnya yang normal 6 atau 7 hari itu. Ya tinggal dikalikan. Artinya apa? Memberatkan. Sehingga sholat tidak diqadha, tapi kalau puasa diqadha. Oke ya. Berikutnya yang kedua, orang yang diberi keringanan ini baru rukhsah. Tapi kalau wanita haid dan nifas itu manik penghalang. Tapi kalau ini rukhsah. Rukhsah itu apa? Dispensasi atau keringanan. Ibadah itu tetap dilakukan, tetapi mungkin dikurangi. Misalnya dalam qashar itu, sholat yang jumlahnya 4 boleh dilakukan 2. Tapi kalau maghrib 3. Kalau di qashar 3. Kenapa nggak bisa di qashar? Karena 3 itu jadi 3 1/2. Yang 1/2 itu gimana? Tapi dalam hadisnya dikatakan karena maghrib itu witrun nahar, witirnya sholat siang, sehingga tetap 3, tidak boleh di qashar. Sehingga sholat yang di qashar itu pasti sholatnya rubaiyah. Rubaiyah itu 4 rakaat. Berarti ya zuhur, asar sama isya. Sedangkan maghrib tidak boleh, sedangkan subuh bisa di qashar enggak?
Tapi kan jadi 1 bisa. Hah? Kalau 3 tadi 1,5 nggak bisa secara matematika loh, pendekatan matematika. Itu kan kesimpulan saya. Sebelum menjadi kesimpulan maksudnya. Kenapa? Karena sholat subuh itu awwalu ma furidhatis shalah. Awal sholat itu difardukan rakaataini 2 rakaat. Sehingga sholat yang pertama kali 2 rakaat itu ya tetap pada asal mulanya. Kemudian dalam hadisnya dikatakan kalau dia mukim ditambahi 2 rakaat menjadi 4. Tapi kalau dia musafir jadi 2 sebagaimana asal mula diwajibkan sholat. Dan kalau sholat subuh nanti dikosor, ya berarti mengurangi kewajiban asal. Oke, ya, kira-kira gitu. Kembali ke topik kita. Orang yang diberi keringanan atau rukhsah dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama, orang yang diberi rukhsah atau dispensasi untuk tidak berpuasa dan ini penting ya, wajib mengganti atau mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Qadha itu wajib di luar bulan Ramadan atau boleh dilakukan di bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan boleh nggak? Ya, tapi bisa Bu. Misalnya jenengan dulu punya hutang puasa, belum sempat mengqadha. Misalnya puasanya berapa hari gitu. Kemudian sekarang kita kebetulan di bulan Ramadan tapi niatnya mengqadha'i puasa yang tahun lalu. Sekarang nggak puasa tahun ini maksudnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Qadha itu harus di luar bulan Ramadan. Yang pertama, dapat rukhsah dan wajib qadha. Yang pertama, orang yang sakit biasa. Sakit biasa itu maksudnya bukan sakit pilek, panas, apalagi sakit panu, bukan semacam itu ya. Sakit biasa itu maksudnya sakit yang diharapkan kesembuhan. Sakit yang diharapkan kesembuhan. Ketika ia melakukan puasa, yang pertama memperlambat kesembuhan atau menjadi payah atau keberatan. Dari mana kita tahu? Dari keterangan dokter. Yang kedua dari pengalaman gitu. Orang yang sakit semacam itu boleh berbuka, tapi wajib qadha gitu. Wajib qadha gitu. Sakit yang tadi? Kalau dilakukan, kalau tetap puasa menyusahkan atau memberatkan, menyebabkan kesusahan bagi tadi yang sakit. Yang kedua memperhambat kesembuhan. Itu yang boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang yang sedang bepergian atau musafir. Musafir itu boleh tidak berpuasa. Tapi jaraknya berapa? Dulu 80, sekarang Bu. Enggak, dulu 80, sekarang ya. 80 km itu 16 farsah. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i. Syaratnya bepergian yang boleh tidak berpuasa itu bepergian sejauh jarak orang diperbolehkan untuk mengqasar sholat, yaitu 16 farsakh atau 80 kilometer. Itu kalau pendapat mazhab Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah itu 3 hari 3 malam. Tapi kalau ditarjih, karena tidak ada hadis yang secara spesifik bicara itu, kata safar atau orang disebut musafir itu bagaimana? Itu dikembalikan pada makna bahasa dan urf atau kebiasaan. Maksudnya makna bahasa bagaimana? Kalau jenengan di sini rumahnya paling jauh mana? Babat. Ada yang Babat betul loh? Itu PP juga?
PP babat. Nah, jenengan kesini musafir atau enggak? Hah? Enggak, yang rumahnya babat mana? Musafir atau enggak? Hah? Musafir? Enggak, yang rumahnya babat mana? Biru. Oh, babat betul. Jenengan musafir atau enggak? Kalau ngajar? Hah? Oh, bilangnya enggak kok. Enggak, kalau jenengan ditanya yang dari babat ke sini itu jenengan sebut musafir atau enggak? Jenengan sebut musafir atau enggak? Enggak musafir secara makna loh. Musafir atau enggak? Tadi bilang enggak kok, sekarang bilang musafir. Itu tidak musafir. Enggak, contohnya musafir bagaimana? Mbak, jenengan bawa kok, Bu, jenengan bawa koper enggak? Enggak. Bawa baju? Jelas bawa, maksudnya baju untuk saling. Bawa enggak? Tidak. Sehingga itu tidak disebut musafir. Kalau musafir itu orang mau bepergian, itu bawa perbekalan. Kalau terlalu jauh, kalau sangat jauh ya bawa apa? Koper. Kemudian secara bahasa tadi, ketika saya tanya dari babat ke sini itu musafir atau tidak, rata-rata bilang tidak. Itu berarti makna adat. Kecuali kalau jenengan dari babat itu jalan kaki ya sampai sini. Nah itu mungkin musafir. Jadi patokannya semacam itu ya. Tapi kalau kita bepergian ke Surabaya, pasti semuanya sepakat musafir. Gitu. Oke. Nah dalilnya apa? Dalilnya faman kana minkum maridun aw ala safarin apa? Fa iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu maridun sakit aw ala safarin atau bepergian, fa iddatun, maka bilangan puasa yang ditinggalkannya itu diganti min ayyamin ukhra, dari hari yang lain. Hari-hari yang lain itu di luar bulan Ramadan. Ini kesimpulan kita semacam itu ya. Min ayyamin ukhra itu di luar hari-hari bulan Ramadan, sehingga qadha itu tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga kesimpulan kita di sini, yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa dan wajib qadha siapa? Orang yang sakit biasa. Nanti sakit itu ada dua ya. Sakit yang tidak biasa, maksudnya apa? Sakit yang menaun, tidak diharapkan kesembuhan. Sakit biasa itu kriterianya apa tadi? Kalau ia puasa menyebabkan kesusahan, yang kedua apa? Memperhambat kesembuhan. Dari mana kita tahu? Dari keterangan dokter. Yang kedua dari pengalaman. Yang berikutnya musafir. Kriteria safar dikembalikan pada makna bahasa dan makna adat. Sehingga kalau mbak ibunya yang dari tadi mana? Dari babat ke sini secara umum ya belum disebut musafir gitu. Karena apa? Enggak bawa perbekalan. Dan juga ketika ditanya musafir atau enggak, semuanya pada bingung tadi. Orangnya sendiri tadi bilang jawab tidak musafir, terus karena jenengan pengaruhi jawabnya apa? Musafir. Artinya kan terjadi perdebatan. Tapi kalau kita pergi ke Surabaya, pasti semuanya sepakat kalau dia disebut apa? Musafir. Kemudian yang kedua, orang yang boleh, yang B ya, orang yang boleh meninggalkan puasa dan wajib menggantinya dengan fidyah. Fidyah apa? Fidyah. Yaitu besarnya apa? 1 mud. 1 mud itu berapa? Kalau zakat fitri itu, zakat fitrah berapa? 1 sok. 1 sok itu berapa mud? Berapa? 2 mud. Ada jawaban yang lain? 3. Yuk lanjutkan. 2, 3 lanjutkan. 4.
Itu betul 4 mud. Makanya saya suruh 5 kakean bu. Berarti 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu berapa? 6 ons. Kalau pakai manual, pakai tangan. 1 mud itu 2 tangan kita itu di apa ini namanya? Didekapkan ya. Kemudian di basa Jawa ini digeng rawuk beras. Tapi syaratnya tangannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, yang sedang gitu loh. Kadang ada yang tangannya terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Itu di 1 mud. Kalau dikonversikan itu kurang lebih 6 ons. Nah, berarti zakat fitri itu 1 sok. Berarti berapa kali cawuan? 4 kali cawuan. Karena 1 cawuan itu 6 ons, berarti 6 kali 4 berapa? 2 kilo. Itu kan ijtihad bu. Berarti 2 kilo 4 on ya. Sehingga digenapkan menjadi 2,5 kilo. Kenapa? Karena ngitung berasa dengan ada kerikilnya, ada apa? Ada lasnya, plastiknya, sehingga digenapkan menjadi 2,5 kilo. Ya meskipun kalau ada ijtihad baru ya nggak apa-apa. Misalnya sampai 3 kilo. Gitu. Tapi kalau jenengan mamang ya 3 kilo. Tapi jangan sampai bilang kalau 2,5 kilo tidak sah itu. Oke ya. Kan kalau ibadah kita kan lebih baik kalau kita mampu kan lebih kan nggak apa-apa loh gitu. Oke. Itu 1 mud. Nanti bisa berupa makanan pokok, bisa juga makanan siap saji, bisa juga dikonversikan ke nominal uang. Nanti kita bahas ya. Itu untuk 1 harinya. Apakah nanti boleh dirapel? Nah, nanti kita bahas ya. Gitu. Tapi intinya pembahasan kita apa? Orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Artinya kalau menggantinya dengan fidyah tidak diqodoi. Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu apa? Berpuasa. Contohnya siapa? Orang yang tua atau lansia. Lansia itu apa? Lansia apa? Lanjut usia. Yang guru bahasa Indonesia siapa? Yang guru bahasa Indonesia siapa? Yang betul lansia atau lanjut usia atau usia lanjut? Usia lanjut atau lanjut usia? Usia lanjut. Kan kita pakai SPU kan? Subjek, predikat, objek. Tapi di sini kenapa kok dibalik ya? Jadi apa? Lanjut usia. Seharusnya apa usia? Lanjut. Tapi itu disebut common mistake. Ya kayak kita menanak beras. Yang betul kan menanak nasi. Yang betul kan menanak apa? Beras ya. Okay. Orang yang tidak mampu berpuasa contohnya orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan. Secara fisiknya itu sudah tidak mampu berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit menaun, maksudnya apa? La yurjaburuhu. Sakitnya tidak diharapkan kesembuhan. Contohnya apa? Penyakit diabetes yang sudah stadium 4 misalnya, atau penyakit mah yang sudah kronis gitu. Sudah susah untuk sembuh gitu. Yang semacam itu bayar fidyah. Kemudian yang ketiga itu wanita hamil. Yang keempat wanita menyusui. Jadi wanita yang hamil dan menyusui itu bayar fidyah. Ini coba didengarkan Bu, penting ini Bu. Wanita hamil dan menyusui itu biasanya jenengan kalau
kalau membahas itu biasanya suruh qadha atau suruh fidyah? Ada yang qadha, ada yang fidyah. Ada yang dua. Kalau dalam madzhab Syafi'i ya ini biasanya sering dijelaskan di masyarakat. Wanita hamil dan menyusui itu dilihat dulu. Dia berbuka itu sebab apa? Biasanya sebab apa, Bu? Sebab apa, Bu? Bu, penting ini, Bu. Nggak takut diri jenengan atau takut anaknya? Anaknya. Dua-duanya. Misalnya hamil itu takut dirinya, orang hamil itu mungkin secara fisik menurun ya, Bu. Terus kabutan, Bu. Sehingga apa? Takut kalau puasa nanti enggak kuat. Yang kedua takut janinnya. Menyusui itu juga ada dua kemungkinan, takut dirinya. Kenapa? Karena mohon maaf ya, menyusui itu kan dihisap oleh bayi. Kemudian bisa jadi jenengan takut pada bayinya. Kenapa? Susunya itu tidak lancar. Ini saya menjelaskan hukum loh, jangan dipahami macam-macam. Iya. Dan semacam itu kalau dalam madzhab Syafi'i ya, itu dilihat. Kalau jenengan takut dirinya sendiri, itu wajib qadha. Tapi kalau takut pada bayinya, wajib qadha dan fidyah. Kenapa qadha dan fidyah? Karena jenengan membatalkan puasanya diri sendiri. Kenapa kok wajib fidyah? Karena takut pada bayi atau orang lain. Dan di dalam madzhab Syafi'i ada pendapat yang agak aneh. Yang rumahnya dekat Gawan mana? Ada ya? Kalau jenengan di dekat Gawan ya, ada orang nyabrang kemudian kelelep itu. Mau kelelep, yang jenengan lakukan apa? Jenengan apa? Nyemplung terus nolong. Ketika jenengan nyemplung ke Gawan, puasanya batal atau enggak? Batal atau enggak? Lah kok enggak gimana? Wong nyurup kok ya mesti ada enggak orang yang nyurup terus? Nah itu sengaja nyemplung tuh. Enggak, yang pernah berenang ya, ketika kita masuk ke dalam air pasti ada air yang masuk entah sedikit atau banyak, otomatis puasa batal. Dan ketika puasa batal wajib diqadha'i. Tetapi tadi jenengan membatalkan puasa sebab takut diri sendiri atau orang lain? Orang lain kena fidyah. Makanya pendapatnya agak aneh. Wis capek-capek nolongi orang lain, qadha sama bayar. Enggak, ini kalau di madzhab Syafi'i semacam itu. Nah sehingga ini enggak, sehingga ditarjih, ini coba didengarkan. Ditarjih wanita hamil dan menyusui itu pendapatnya sama dengan pendapatnya mazhab Ibnu Abbas. Sama dengan pendapatnya siapa? Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, wanita hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah. Pendapat ini lebih meringankan ya. Meskipun sekarang mungkin tidak banyak dialami oleh ibu ya. Dulu Bu, wanita itu sebelum adanya KB itu, wanita itu bisa jadi tiap tahun itu hamil dan melahirkan. Kalau misalnya tiap tahun wanita itu hamil gitu, kapan bisa ngodoknya? Kan nggak bisa toh. Sehingga apa? Fidyah lebih memudahkan. Meskipun kalau sekarang itu wanita ya
mungkin hamilnya rata-rata punya 2 anak dan tidak setiap tahun hamil ya. Tapi intinya pandangan Ibnu Abbas ini lebih memudahkan. Cukup bayar fidyah, tidak usah mengqadha. 4 orang ini masuk di firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Atas orang-orang yang susah melakukan puasa kemudian dia berbuka, itu fidyatun ta'amun miskin, memberi fidyah yang berupa makanan orang miskin gitu. Oke ya. Kemudian yang kita bahas tadi, fidyah itu bisa berupa yang pertama makanan pokok. Kalau makanan pokok di Indonesia beras atau gandum gitu. Kalau di Indonesia Timur ya. Kalau dulu pakai jagung. Dulu. Yang kedua boleh makanan siap saji. Ya misalnya sudah ada nasi, ada lauk, ada minuman, dan disesuaikan dengan makanan standar yang jenengan makan sehari-hari. Berarti kalau tiap harinya makannya ikannya ikan tempe atau ikan daging? Ya maksudnya bisa beda. Kalau misalnya ikan tempe atau ikan tahu ya fidyahnya wajar kalau pakai itu. Tapi kalau jenengan tiap hari ikannya itu ikan daging, ikan ayam, terus fidyahnya ikan tempe, itu jadi masalah ya. Maksudnya melihat makanan yang standar jenengan makan itu. Dan bisa juga dikonversikan menjadi uang, misalnya di lembaga amil zakat dan sedekah. Misalnya kalau kita ngasismu itu sudah punya program tentang membayar fidyah, itu nominalnya uang gitu. Ya gimana Bu? Hamil? Enggak. Bentar. Gimana Bu? Gimana? Sebentar terus saya tak jawab. Hamil. Miskin. Enggak kuat puasa. Ya. Nah ini bagaimana kalau misalnya hamil, miskin, nggak kuat puasa, terus muka. Ya berarti kalau hamil tadi bayar fidyah ya. Ya miskin. Dan nanti kalau miskin ya dilihat dulu. Nggak maksudnya ada kemungkinan mampu atau tidak gitu. Ketika nanti ada rezeki lapang ya bayar fidyah. Tapi kalau sama sekali dia ekonominya semakin terpuruk, ya berarti gugur kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kayak misalnya ada orang yang tadi sudah lansia, keluarganya sudah tidak ada yang mengurus, ekonomi juga mungkin disanggah oleh tetangga sekitar, sudah tidak bisa puasa, semacam itu ya tidak bayar fidyah, ya malah disantuni Bu ya. Itu kan kemudian syariat kita semacam itu loh. Ya. Oke, kemudian bayar fidyah ini yang sering menjadi pertanyaan ya. Itu sekali atau 3? Enggak. Sekali itu maksudnya sekali makan atau 3 kali? Kenapa? Sekali makan 1 hari sekali malam atau 3 kali? Malah ada yang bilang gini tuh Bu, 1 mut itu kalau dikonversikan uang berapa? 6 on itu berapa? 6.000 itu nasi pecel Bu. Nasi pecel
Yang ada pengalaman itu. Nah sehingga apa? Satu mood itu ya sekali, maksudnya sekali makan. Tidak ada penjelasan kalau ngasih makannya itu 3 kali. Berarti cukup sekali makan. Tapi intinya Bapak dan Ibu sekalian, coba didengerin. Oke. Intinya kalau jenengan ingin lebih manfaat, lebih betul-betul menyantuni, kalau dilebihkan ya enggak apa-apa. Oke. Kemudian fidyah itu apakah harus dibayarkan setiap harinya? Misalnya jenengan punya bapak dan ibu sudah lansia, kan otomatis yang menanggung nafkahnya kan jenengan lah. Apa tiap hari dibayarkan? Boleh tiap hari, boleh di akhir haji. Yaitu apa? Dirapel semuanya. Kemudian harus di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Boleh di dalam, boleh di luar. Gitu. Oke. Apakah boleh diberikan satu orang miskin atau harus dibagi beberapa orang miskin? Boleh satu orang miskin atau dikasihkan beberapa orang miskin, ya. Itu tentang fidyah. Oke, jelas ya. Kemudian berikutnya, waktunya masih lama nih. Masih lama. Masih ya. Oke, kita bahas tentang mubtilatus shaum. Tapi sebelumnya kita simpulkan dulu ya. Jenengan jawab ya. Wanita haid itu fidyah atau qadha? Nifas. Nifas. Enggak, wanita nifas. Qadha atau nifas? Gimana, Bu? Ya nanti dilihat dulu, kan ada kasusnya macam-macam itu. Nanti bisanya hanya melahirkan anaknya meninggal, bisa juga semacam itu. Melahirkan, menyusui, macam-macam kan kasusnya. Tapi intinya kalau nifas apa tadi? Enggak, nifas apa tadi? Sama dengan haid. Berarti qadha itu. Oke. Kemudian berikutnya, sakit yang menaun apa? Sakit menaun. Fidyah. Sakit menaun kok qadha loh. Secara umum, secara fisik kan tidak mungkin mengqadha. Musafir. Qadha. Kemudian wanita hamil. Fidyah. Terus orang yang sudah tidak mampu berpuasa, misalnya tua renta, fidyah. Sakit yang menaun, terus wanita menyusui, fidyah. Ya. Itu kesimpulan kita ya. Maksudnya kesimpulan dari yang kita sudah kaji tadi. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Nggih, monggo, Bu. Kalau misalnya qadha itu harus dalam 1 tahun selesai, atau misalkan kalau orang tua itu kan qadha 1 bulan itu puasa ya. Kadang kan harus menyusui, membawa anak, berat kalau 1 tahun, kadang berat 1 tahun. Itu harus 1 tahun itu selesai atau boleh tahun berikutnya? Nah ini menarik, makanya kenapa kok putusan tarjih bilang fidyah. Ibu-ibu, ini penting Pak ya, yang jenengan belum punya pengalaman didengerin. Ya jelas lah laki-laki kalau ya Allah. Yang ibu-ibu ini masih ada yang masih perawan, ada yang sudah pernah punya pengalaman. Makanya tadi bilang
Kalau wanita hamil melahirkan sama menyusui itu nggak cukup 1 tahun untuk mengqadha. Hamil sama menyusui itu berapa tahun? Berapa, Bu? 2 tahun. Meskipun sekarang banyak wanita itu yang sudah tidak menyusui ya, karena sudah diganti dengan susu susu instan. Tapi intinya hamil dan menyusui itu 2 tahun. Nah, sehingga tadi Tarjih bilang kalau wanita itu tiap tahunnya itu melahirkan dan menyusui, kapan bisa mengqadha? Makanya pandangan Tarjih mengikuti pandangan Ibnu Abbas bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup fidyah. Meskipun mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, mayoritas ulama bilang ya qadha gitu. Oke ya? Itu ada nilai kemudahan gitu. Makanya di pandangan kita di majelis Tarjih itu sama dengan pandangannya Ibnu Abbas. Wanita hamil dan menyusui itu cukup fidyah. Sehingga tadi betul kan yang jenengan yang punya pengalaman ya fidyah lebih mudah, lebih ringan daripada qadha. Oke. Monggo yang lainnya. Nggih. Ya. Qadhanya itu bayar fidyahnya itu kapan? Nanti tiap hari boleh. Misalnya jenengan punya orang tua yang sudah lansia ya. Tiap hari ngasih, kalau makanan instan ya berarti ngasih apa? Nasi yang ada lauk pauk, ada minuman kepada tetangga yang miskin. Boleh tiap hari. Atau uang juga boleh. Tapi jenengan lihat kemaslahatannya. Bisa jadi kalau jenengan kasih beras 6 ons gitu, dinominalkan terlalu kecil tadi, cuma 6.000. Orang yang miskin jenengan kasih itu, dia harus masak. Butuh apa? Minyak. Butuh apa lagi, Bu? LPG macam-macam. Cuma 6 ons. Sehingga mungkin secara kemaslahatan tidak apa? Begitu maksimal. Dilihat yang jenengan mau kasih itu yang dibutuhkan apa? Ada orang yang butuh makanan pokok, orang miskin maksudnya. Ada yang butuh makanan instan, siap makan. Ada butuh nominal uang. Ya tergantung berdasarkan kajian jenengan mana yang lebih maslahat. Itu ya intinya. Apakah waktunya itu boleh tiap hari di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan boleh juga? Berarti kalau di luar bulan Ramadan ya berarti jenengan setelah apa mengeluarkan fitrah. Kan fitrah itu mulai wajibnya apa? Ketika kita mendapati apa? Ramadan dan akhir Ramadan, masuk awal Syawal. Kalau jenengan sudah mendapati terbenamnya matahari itu. Matahari. Kalau misalnya Mas ya nikahnya Mas malam merioyo, wajib mitrai istri enggak? Wajib atau enggak? Misalnya Isya atau setelah maghrib malam lebaran wajib Pak? Enggak kok wajib? Jawabannya belum wajib. Kenapa belum wajib? Sebelum Ramadan, di akhir Ramadan kan belum menjadi istrinya jenengan, berarti tidak wajib. Tapi kalau nikahnya jam 5 di akhir Ramadan itu wajib. Demikian juga apa atau Bu ya, jenengan punya anak lahirnya apa setelah maghrib, wajib difitrai enggak? Setelah maghrib malam lebaran wajib atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena bayi itu belum lahir di akhir bulan Ramadan. Tapi kalau jenengan lahir bayinya sebelum maghrib, wajib difitrai. Bisa dipahami ya? Jadi yang mewajibkan itu akhir terbenam matahari, orang itu mendapatkan akhir bulan Ramadan
dan awal bulan Syawal itu yang wajib membayar fitrah. Makanya tadi masnya kalau nikah, misalnya malam Lebaran, malam takbiran, malam songo wae Mas. Nah, karena istrinya tadi sebelum terbit matahari itu belum sah menjadi istri, ya sehingga tidak diwajibkan membayar apa? Fitrahnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, yang lainnya ada lagi? Ada lagi? Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Ya. 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 Itu di tarjih sudah dibahas ya tentang berpuasa untuk orang tua yang meninggal gitu. Ada orang yang sakit gitu. Dia tidak sempat mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan. Dan kemudian wali atau ahli warisnya bagaimana gitu. Kalau orang tadi meninggalkan warisan gitu. Meninggalkan apa? Warisan atau tirkah. Sebelum warisannya itu dibagi, dipotong untuk ngasih fidyah gitu. Oke ya, dipotong untuk ngasih fidyah. Tapi kalau misalnya tidak meninggalkan warisan, ahli warisnya atau walinya itu boleh mempuasakan bapak atau ibunya itu. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Muhammad bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dia punya hutang puasa, maka ahli walinya itu berpuasa untuknya. Apakah hadis ini bertentangan dengan ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a? Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Tidak. Karena hadis tadi mentaksis itu apa? Mengecualikan dari keumuman ayat tadi. Illa ma sa'a itu ya kecuali kalau wali keluarganya meninggal dia berpuasa untuknya, itu boleh. Dan sedekah pun kan juga boleh gitu. Jadi intinya gitu. Dan di tuntunan Ramadan dan di kitab Siam HPT kita juga dibahas tentang berpuasa untuk orang yang meninggal yang termasuk tadi. Termasuk sedekahnya kemana? Ya paham. Maksudnya selawat itu kan. Tapi intinya ya dalam Islam termasuk di Muhammadiyah dan juga di Madzhab Syafi'i ya, dikatakan orang yang meninggal itu apa? Ketika keluarga Ja'far meninggal, Nabi bersabda pada para sahabat bagaimana? Isna'u li ali Ja'farin apa? Ta'aman faqad atahum ma yusghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Maksudnya perkara apa? Kematian. Sehingga sunnahnya, ini dalam madzhab Syafi'i, sunnahnya tetangga, kerabat, orang yang kenal itu ngasih makanan. Ngasih apa? Makanan, bukan dibalik. Kalau sekarang kan dibalik. Ahlul mayit malah ngasih makanan. Itu kan yang menjadi masalah kan semacam itu. Dan itu dalam pandangan madzhab Syafi'i juga sama gitu. Yang dianjurkan itu kita ngasih makan. Makanya kalau jenengan ada yang meninggal ditarik apa Bu, ada umplung melaku kan. Kemudian ada apa lagi, jenengan takziah bawa mie, bawa beras, itu yang dianjurkan. Tapi kalau keluarga mayat malah ngasih, itu yang tidak dianjurkan gitu. Nah kemudian kalau selawat itu diniatkan sedekah, nanti kan sedekahnya dari mana kan? Kalau warisan kan harus
dihitung dulu. Kecuali kalau anaknya, oh ini bagian saya mau sedekahkan ke orang tua, itu beda ya. Tapi kan kalau itu kan ngambil dari warisan. Dan bahkan Mbah Soleh Darat itu siapa? Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Soleh Darat Semarang gitu. Punya karya tulisannya pegon semuanya. Dia menulis buku namanya Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah lil Awam dalam bahasa pegon ya. Dia mengatakan kalau tadi tasyakuran, tahlilan, pasca kematian itu dananya atau uangnya itu diambil dari warisan anak yatim. Maksudnya orang yang meninggal punya anak yang masih kecil kan, uangnya diambil supaya nggak dibuat tahlilan untuk orang tuanya, itu hukumnya haram. Ya cukup memberatkan. Ada orang yang meninggalkan anaknya yatim. Kemudian hartanya itu diambil untuk bikin tahlilan untuk orang tuanya, itu hukumnya apa? Haram. Nah, itu nanti kita bahas di Kitabul Janazah. Atau kalau ingin tahu lebih detail di YouTube saya ada ya. Apa? Terkait tadi yang dengan musafir perjalanan. Yeah. Ini saya baru baca arti dari Al-Baqarah dari ayat 144 dan terkait dengan perjalanan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, terus dalam kurung lalu ia berbuka. Berarti pada intinya kalau belum musafir, berarti itu niatnya juga harus puasa. Atau memang kita sebelumnya sudah tidak niat berpuasa? Mau dijelaskan? Ya. Misalnya kita mau safar ya, mau safar ke Surabaya gitu. Apakah ketika misalnya nanti kita safarnya jam 9 ya, misalnya. Kita kan masih di rumah jam 8, tapi sudah niat untuk safar atau bepergian. Apakah sudah boleh berbuka? Kalau pendapat Al-Imam As-Sun'ani, pengarang Subulus Salam, orang yang semacam itu sudah boleh berbuka. Tapi kalau jumhur ulama belum boleh berbuka karena dia di rumah itu belum disebut musafir, baru niat melakukan perjalanan. Dan masyakoh atau berat itu belum ia lalui ya. Dan sehingga kalau saya pribadi itu lebih sepakat terhadap pandangan jumhur ulama. Yang orang semacam itu ketika di rumah ya belum berbuka, nunggu kalau betul-betul dia sudah di perjalanan gitu. Karena tadi ketika di rumah kan baru niat safar, belum disebut musafir. Yang kedua, belum ada masyakoh. Masyakoh itu memberatkan terhadap puasa yang ia jalankan atau ia lakukan. Oke ya, itu. Mungkin yang lainnya nggak ada. Waktunya masih lama. Berapa? 13 menit lagi. Kita lanjutkan satu pembahasan lagi, yaitu mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa dan juga sanksinya. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum itu ketika kita puasa tidak boleh dilakukan di siang hari. Orang yang makan dan minum, tapi syaratnya nanti harus amdan, sengaja. Tapi kalau dia sahwan atau nasyan lupa, nggak apa-apa. Yang kedua, dia syaratnya aliman, harus tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa. Nah, memang ada orang yang tidak tahu, ada. Contohnya baru masuk Islam, baru belajar Islam, puasa nggak tahu kalau minum itu membatalkan. Yang berikutnya ghairul mukrah. Ghairul mukrah itu tidak dipaksa. Dipaksa itu maksudnya apa? Kalau jenengan puasa dipaksa untuk muka, kayak
seringnya berita di India atau di Rohingya ya. Pernah dengar kan? Atau juga di Muslim Uighur. Uighur itu mana? Cina. Itu kan ada minoritas Muslim. Biasanya mereka puasa sama pemerintah di bulan Ramadan itu dipaksa untuk membatalkan. Di antaranya apa? Disuruh paksa untuk minum. Yang semacam itu kalau misalnya dia minum betulan, itu puasanya tidak batal. Kayak. Jadi makan dan minum itu membatalkan puasa, dan orang yang sengaja makan dan minum wajib mengqadha'nya di luar bulan Ramadan. Dalilnya apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minum itu boleh tapi di malam hari bulan Ramadan. Yang kedua itu jima atau hubungan suami istri. Kalau malam hari itu boleh. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu apa? Ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum apa? Libasul lahun. Tetapi kalau orang suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan puasa atau bulan Ramadan, puasanya batal atau enggak? Batal. Wajib qadha atau enggak? Wajib. Apa cukup mengqadha'i? Tidak. Ada tambahan kafarah, yaitu apa? Sanksi atau denda. Kafarahnya itu 3. Yang pertama apa? Itqu raqabah, memerdekakan budak itu. Tapi sekarang cari budak bisa nggak? Nggak ada. Kalaupun ada kita nggak sanggup beli. Yang kedua itu siyamu syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain berturut-turut itu maksudnya apa? Tidak boleh terputus. Misalnya jenengan baru puasa 2 hari. Yang lebih banyak misalnya 35 hari. Ternyata hari ke-36 jatuh sakit. Enggak bisa puasa, harus diulangi dari awal. Itu apa? Syahraini mutatabi'ain. Kemudian berikutnya it'amu masakin. It'amu sittina miskinan. Memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya 1 mud, sebagaimana dalam pembahasan fidyah tadi. Ya, nah sekarang wanita wajib qadha atau enggak? Wajib bayar kafarah enggak? Makanya pertanyaannya gini sekarang. Kalau suami istri itu melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, kafarahnya wajib untuk laki-laki saja atau untuk perempuan? Atau dua-duanya? Dua-duanya tapi laki-laki. Berarti double. Ada yang jawab dua-duanya, ada yang jawab laki-laki saja. Kenapa? Kenapa kok laki-laki saja? Ya, karena yang menanggung nafkah laki-laki. Tapi dua-duanya sama mau. Sama-sama apa Pak? Sama-sama menikmati, mohon maaf. Tapi masa cuma laki-laki saja? Dan sehingga analisa ulama juga semacam itu. Yang pertama bilang ya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena sama-sama merasakan. Masa hanya wajib ke laki-laki. Itu jumhur ulama. Tapi bagi mazhab Syafi'i, karena itu kafarah itu diantaranya kan apa? Mengeluarkan makanan untuk 60 orang miskin berkaitan dengan harta. Kalau di dalam Islam berkaitan dengan harta itu kewajiban laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Seorang laki-laki mau nikah mahar. Ketika sudah berumah tangga apa? Wajib ngasih nafkah. Sehingga tadi karena ini kafarah berarti ditanggung laki-laki. Dan pendapat mazhab Syafi'i ini penting
putusan tarjih kita itu yang dipilih. Berarti kalau di Muhammadiyah yang wajib bayar kafarah itu yang suaminya saja. Suaminya saja. Untuk istrinya tidak wajib. Berarti sing lanang sing dibebankan. Kemudian permasalahan berikutnya. Kafarah ini di satu hadis kan berurutan. Rasulullah bilang, apakah kamu bisa memerdekakan seorang budak? Terus apa? Fa'ilam tastati fatasu musyahrain mutatabin. Kalau engkau nggak mampu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Apakah ini harus dilakukan secara tertib? Tertib itu apa? Berurutan. Atau hanya sekedar opsi, boleh milih. Artinya kalau berurutan berarti pertama jenengan harus cari budak dulu. Tapi jelas nggak ada. Kemudian baru itu nyoba puasa. Oh kalau nggak mampu baru, tapi yang jelas nggak mampunya. Tapi kudu nyoba dulu maksudnya. Itu yang nyoba itu jenengan wis kadung poso. Oh gitu. Atau pilihan. Kalau dalam mazhab Syafi'i berurutan. Meskipun orang yang bermadzhab Syafi'i susah loh melakukan ini. Nah, sehingga biasanya intikal pindah mengikuti mazhab Malik. Kalau mazhab Maliki itu litakhyir, maksudnya boleh memilih karena di hadis Abu Hurairah yang lain hadisnya itu pakai au. Au itu kan atau itu menunjukkan opsi atau pilihan. Gitu. Ya, sehingga diperbolehkan memilih. Dan ini pendapat yang dipilih oleh tarjih. Kalau ditarjih berarti kafarah ini pilihan. Dan juga kalau kita lihat tinggal 2 kemungkinan. Memerdekakan budak kan sudah tidak ada. Tinggal puasa 2 bulan sama apa? Ngasih makan. Yang lebih masalah yang mana? Kenapa kok ngasih makan? Untuk orang lain. Karena puasa itu kan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau ngasih makan untuk orang lain. Sehingga ibadah yang lebih berdampak itu lebih baik daripada ibadah yang tidak berdampak. Sehingga ngasih makan lebih maslahat gitu. Yang ditarjih semacam itu. Kemudian berikutnya muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu maksudnya apa? Ya, kalau jenengan pakai jari ini dimasukkan ke tenggorokan, muntah itu maksudnya muntah dengan sengaja. Tapi kalau jenengan puasa naik mobil, naik bis, kemudian mabuk gitu. Puasanya batal atau enggak? Tidak, karena itu tidak disengaja. Berarti yang muntah yang disengaja itu yang membatalkan apa? Puasa. Dalilnya apa? Nabi bersabda, "Man dara'ahul qai fala qada'a alaih wa man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang terpaksa muntah, itu maksudnya tidak disengaja, maka tidak ada qada. Dan barang siapa yang sengaja muntah fal yaqdi hendaklah mengqadha puasanya. Yang kemudian berikutnya yang keempat, ini khusus bagi ibu-ibu ya. Keluar darah haid dan nifas. Ini sebagaimana yang sudah kita kaji tadi. Meskipun 5 menit, meskipun 1 menit sebelum terbenam matahari karena keluar darah, ya puasanya batal. Wajib mengqadha'i. Tapi apakah tadi ya jawabannya tidak perlu diketuni karena itu sudah apa ditetapkan oleh Allah dan itu tetap dinilai ibadah meskipun wajib mengqadha'i. Kemudian berikutnya merokok. Merokok itu batalkan atau enggak? Hah? Nah, makan itu merokok itu membatalkan enggak? Ya, kenapa? Masuk tenggorokan. Tapi nikmat atau enggak? Nikmat. Ya tidak ada orang yang merokok kecuali bilang kalau rokok itu nikmat. Sehingga merokok apa membatalkan puasa. Membatalkan puasa ya merokok. Tapi kalau jenengan misalnya memasukkan batu ke tenggorokan, batalkan puasa enggak? Makanan atau enggak? Enggak. Tidak. Merasa kenyang atau enggak? Tidak. Tapi itu tetap batal ya.
Pokoknya segala sesuatu yang masuk tenggorokan kemudian ke perut besar, meskipun tidak mengenyangkan dan tidak terasa nikmat atau lezat, tetap membatalkan. Oke. Kemudian mengeluarkan sperma dengan onani itu juga batal ya. Nah, itu. Itu kalau sengaja, itu onani sengaja batal. Tapi kalau jenengan ihtilam itu apa? Mimpi itu tidak batal meskipun mengeluarkan mani. Nah sekarang yang terakhir ini, kalau suntik gimana? Suntik gimana? Suntik apa dulu? Suntik itu ada 3 ya. Yang pertama, jenengan suntik biasanya niatnya apa? Untuk berobat. Yang kedua apa? Untuk kekuatan atau stamina. Yang ketiga apa? Ada nilai apa? Menggantikan makanan. Infus. Yang pertama itu untuk berobat, litadawi. Itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Sehingga kalau jenengan sakit pergi ke dokter disuntik itu apa? Tidak membatalkan puasa. Yang kedua itu litakliyah, untuk kekuatan. Misalnya kemarin pada masa Covid ada program vaksinasi kebetulan di bulan Ramadan. Vaksinasi itu kan untuk meningkatkan imun, terhindar dari virus dan sebagainya, kekebalan tubuh gitu. Itu apa? Tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga itu suntik tapi bisa mengganti makanan. Misalnya sakit diinfus gitu. Nah itu batal puasanya. Iya. Jadi kalau di rumah sakit dengan diinfus itu batal puasanya. Tapi kalau sekedar disuntik saja tidak, gitu. Bisa dipahami? Oke. Mungkin itu diantara hal yang membatalkan ibadah puasa. Oke, silahkan ada yang ditanyakan, kalau enggak kita tutup. Monggo. Ya tadi itu tujuannya apa tadi? Untuk obat, kemudian untuk kekuatan, kemudian mengganti makanan atau enggak? Orang yang asma pakai apa Bu namanya? Itu kan niatnya apa? Tidak untuk makan, tidak mengganti makanan, hanya untuk berobat. Apalagi kalau dia enggak pakai itu jelas tidak bisa berpuasa misalnya. Itu boleh gitu, enggak membatalkan. Karena tidak rasanya apa? Ya lezat, enggak toh. Oke, yang lainnya silakan. Sudah ya? Oke, saya cukupkan ya. Saya juga sudah capek ya karena bulan puasa juga ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita menambah keilmuan kita tentang masalah ibadah seputar puasa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.